arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa baina man qala man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Memang jauh perbedaan antara orang yang mengatakan siapa saja yang tahu hatinya dia akan tahu Tuhannya, dengan orang yang mengatakan siapa saja yang mengetahui Tuhannya pasti dia tahu hatinya. Ini sebenarnya kata-kata daripada Ibnu Arabi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sampai dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa dia dapatkan hal itu pada saat dia dalam tidur, sampai berulang-ulang itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, sampai dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau ini dikatakan hadis, kan biasanya hadis itu punya sanad. Sementara ini kalau saya sampaikan ya Rasulullah, pasti orang bertanya tentang sanadnya. Lalu hadis apa namanya ini ya Rasulullah? Inilah namanya hadis ar-ruh, yang oleh para ulama hadis dikatakan thariqah semacam ini dikatakan at-tariqatul wahbi, tariqah pemberian. Ini saya ulangi kembali apa yang saya dengarkan dari putra Habib yang menghafal 450.000 hadis di Malang. Dulu saya bertemu di Pondok Pesantren Al-Hilal. Lalu beliau ini pada malam hari lewat jam 12 dia pukul gendang, rebana dipukul sampai subuh dan pukul rebana. Ketika kita dikasih makan sarapan oleh Kiai Muhammad Anwar, namanya beliau itu masih sampai sekarang, yang punya Pondok Pesantren Al-Hilal yang di Pondok Kopi, masih sampai sekarang beliau itu katanya, Kiai, siapa yang pukul rebana tadi kok tengah malam sampai subuh tidak berdiri pukul? Oh, itulah putranya Syekh yang menghafal hadis 450.000 di Malang itu. Mau bertemu dengan beliau? Mau yang nanti selesai kita sarapan, kita suruh dia turun. Karena dia kalau dia lewat jam 12, dia selalu selawat sampai subuh sambil pukul gendang. Jadi gendang yang dipukul ini adalah untuk menimbangi salawat sampai subuh, kita pukul gendang. Nah setelah subuh baru ada tidur sampai jam 2 ada salat zuhur. Nah akhirnya beliau itu dia bercerita, memang menurut Allah Al-Qur'an beliau itu menghafal lebih daripada 450.000 hadis. Terus gimana caranya? Dimana didapatkan 45.000 hadis itu? Beliau kan setiap kali keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah langsung bisa bertemu. Nah pada saat bertemu itu dia bersabda, maka apa yang dilihatkan langsung dari Rasulullah dan pertemuannya itu namanya tariqatul wahbi. Jadi kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, itu aslinya, karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh iblis, tidak bisa diserupai oleh iblis. Aslinya itu. Maka apa yang disabdakannya pada saat itu, dia benar memang sabdanya. Nah inilah yang menyebabkannya sampai 450.000 hadis. Dan salah satu daripada apa yang diterima oleh beliau dari Rasulullah katanya, man kana fi baitihi sunanut Tirmidzi maka annama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi baitihi. Siapa saja yang di dalam rumahnya ada kitab hadis yang namanya Sunan Tirmidzi, maka seolah-olah Rasulullah sedang duduk di rumahnya. Itu untuk menunjukkan kepiawaian daripada hadis yang terdapat pada Sunan Tirmidzi, yang selalu katakan hadis hasan sahih itu adalah Imam Tirmidzi. Nah itu beliau terus bercerita panjang sekali, karena pada waktu itu beliau datang ke Jakarta untuk mengurus yaitu akte tanah wakaf. Beliau itu diwakafi tanah 100 hektar di Jawa Timur. Ini kalau di Lombok
4 hektar saya luar biasa. Ini 100 hektar. Dipersiapkan untuk menjadi tempat pembangunan pesantren Darul Hadis. Nah, akhirnya beliau bercerita lama sekali. Dan setelah 4 tahun saya bertemu lagi dengan beliau ini di Hotel Mega. Saya bertemu. Masih ingat saya bilang, apa ingat saya? Saya ingat. Dan ceritakan. Pada waktu itu kita diundang oleh MUI untuk diskusi tentang masalah hadiah sesungguhnya. Tadi NTB, saya, Guru Wajah, Guru Mali Fikri, kemudian dengan Guru yang di Taman Guru Muhtar. Jadi lama 3 hari kita berdiskusi tentang masalah. Akhirnya kita ziarah ke Kiai Hussein, Kiai Hamid yang di Prapanca. Kiai Hamid itu adalah murid yang paling tua daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian anak beliau namanya Kiai Zakwan, murid Syekh Yasin yang paling muda, paling terakhir. Nah di situ diadakan dikatakan hall Syekh Yasin sampai 75 kilo ditutup jalan pada waktu. Nah pada waktu itu kita dijazahi juga sanad-sanad hadis yang disampaikan oleh Syekh Yasin karena beliau termasuk musnid alam. Nah, barulah dari Prapanca itu kita ke Pondok Kopi dan bertemu dengan Kiai Anwar Muhammad Anwar itu. Beliau itulah yang ijazah saya itu ya. Allahumma yazatuli adal fakir yazat izat adal fakir. Terus banyak dia bercerita dari mana Habib ini Kiai dapat. Saya dulu bersamaan dengan Maulana Syekh menerima ijazah ini dari salah seorang ulama Maghribi di Mekah. Kemudian apa fadilahnya dia berfadilah itu. Habib itu kalau wirid itu tengah malam jam 3 dia pakai suara besar. Dia tidak peduli orang Pondok Kopi itu karena tapi di aliwan santai. Nah inilah yang termasuk at-tariqatul hubbi. Nah termasuk apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Arabi itu tentang masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu termasuk dia adalah hadis ruh. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu terus dengan Rasulullah. Lalu apa yang disampaikan oleh beliau itu sudah jadi hadis yang akan menambah koleksi hadis yang tidak ada pada asal di dalam kitab-kitab hadis itu musitah itu, sehingga akan menjadi koleksi hadis yang banyak. Karena para ahli hadis itu pada umumnya apabila dia berkeinginan sedikit saja untuk bertemu dengan Rasulullah, dia bisa bertemu di dalam tidurnya. Itulah kelebihannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah ini iz bi qalbi ya'rifu ghayra qalbihi fa kaifa ya'rifu ghayrahu wa la ya'rifu qalbahu. Fa may yatawahham anna taubata, siapa saja yang mengira, yang menyangka bahwa at-taubata tasihhu wa la tuqbalu, bahwa taubat itu kalau sudah sah lalu tidak diterima. Kama yatawahham itu sama dengan orang-orang yang yatawahamu, yang menyangka anna syamsa tatla'u wa dzulamu la yazulu. Itu samalah artinya katanya bahwa matahari sudah terbit tapi kegelapan dah hilang. Ini maksudnya apa? Supaya kita betul-betul yakin kalau sudah bertobat dan sah tobat kita pasti sudah diterima oleh Allah. Tobat kita lalu dosa sudah diampuni. Sehingga diibaratkan seperti tadi. Itu kan kalau orang yang sudah sah tobatnya lalu dia ragu-ragu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, samalah dia dengan orang yang meragukan matahari sudah terbit kok ini tidak mungkin akan hilang gelap ini dengan matahari itu. Nah itu ibaratnya. Jadi perlu contohan. Masaubu yughsalu bisabuni wal wasqu la yazulu. Begitu juga dengan orang yang wasauba yughsalu, yang mengetahui bahwa pakaian itu dicuci bisabuni dengan sabun,
wal mas'ula yazul, sedangkan kotorannya tidak hilang. Ini kan berarti sangat ragu-ragu dia. Illa ayyabusa, kecuali ayyabusal wasfu, kecuali bahwa sampai penyelam itu si kotoran. Lituli tarakimihi, yaitu karena sudah lama, kalau panjang bertumpuk-tumpuknya. Fi tajawi fi saubi, pada rongga-rongga pakaian, wa fulanihi, dan pada celah-celahnya, pada pori-porinya. Fala yakwasabunu ala qal'ihi, maka tidak kuat sabun itu atas mencabutnya. Jadi diibaratkan begini, kalau pakaian itu ada ciri-cirinya kotor, kita langsung cuci, maka langsung bersih, tanpa kita kucek-kucek pun tidak akan tinggal kotorannya. Kenapa? Karena dia masih berada di permukaan saja. Tetapi kalau sudah masuk kotorannya itu dalam pori-pori itu si kain, baju, maka yang dalam pori-pori ini sulit akan hilang, tidak akan bisa terkelupas oleh kekuatan deterjen itu. Itu ibarat daripada hati. Kalau hati ini sudah masuk sampai kepada bagian yang paling dalam kotoran-kotorannya, maka untuk membersihkannya akan sangat sulit kalau kita tidak betul-betul serius untuk membersihkannya dengan taubat yang betul-betul taubatan nasuha. Tetapi kalau memang taubat nasuha itu sudah betul-betul kita lakukan, yakin saja seyakin-yakinnya, bagikan gelap pasti akan hilang dengan sinar matahari. Qala musannif rahimahullah ta'ala, hatta tasira tab'an waridan, sehingga jadilah itu si wasakh yang sudah bertumpuk-tumpuk di baju sampai masuk dalam pori-pori itu menjadi suatu yang tabai, yang suatu stempel yang kuat, waridan, dan menjadi kerak yang sudah melekat alal qalbi, atas hati. Mislu hadal qalbi, maka perumpamaan ini hati, pamatalu hadal qalbi, maka perumpamaan ini hati, la yarji'u wa la yatubu, yaitu tidak kembali dan tidak kembali. Artinya tidak kembali itu biasa, karena memang arti daripada taubat itu kembali. Tapi seperti yang diterangkan kemarin, ada taib, kemudian naib, kemudian ada aib. Kalau taib itulah yaitu tobatnya orang yang awam, naib itulah orang-orang yang sudah mulai khawas, sedangkan aib itulah tobatnya orang yang khawasul khawas. Nah, kalau memang itu sudah berkarat di dalam hati, maka tidak bisa suci dia. Tidak bisa suci kalau kecuali kalau Allah mau betul-betul menyucikannya. Nah, qad yaqulu bil lisani tubtu, ya mungkin saja dia mengatakan dengan cara lidah, aku sudah tobat, aku sudah tobat. Fayaqulu dzalika kaqauli kasor, maka itu adalah yang dikaitkan seperti ucapan al-kasor. Kasor itu bukan sikat atau bukan lode. Bilisan ini ya, dengan lidahnya. Kan dasar bersobat, saya sudah mencuci pakaian itu katanya. Dzalika la yunazihu, dan perkataannya itu tidak bisa membersihkan. Kalau dia selalu katakan saya sudah cuci, ya padahal dia tidak pernah mencucinya, hanya ucapannya saja. Sama seperti saya orang ikhlas, itu bilang hati, mulutnya saja mengatakan saya orang ikhlas, saya sudah bertobat, hanya mulutnya saja mengatakan saya sudah bertobat, tapi hati nuraninya tidak pernah. Maka itu sama pengakuan yang saya sudah maafkan dia. Nah, kalau saya sudah maafkan dia dengan kata-katanya, maka Allah akan memandang dia kata-katanya itu. Kalau hatinya, berarti kata orang munafik. Kalau dia tidak sesuai dengan hatinya. Saya sudah bersihkan itu pakaian yang aslan sama sekali. Malam yughayyir sifatan thawbi, selama dia tidak merubah akan sifat daripada itu hati, pakaian. Bistikmali ma yudhadu al-wasqa, yaitu dan memakai apa yang melawan sifat, al-mutamakkina bihi,
yang menetap dengannya. Fahada halu imtina'i asli taubat. Maka ini adalah keadaan daripada pencegahan asal daripada taubat. Wa huwa ghairu ba'idin, dan dia adalah tidak terlalu jauh daripada perumpamaan itu. Bal huwal ghalibu ala kafatil khalqi, tetapi bahkan dialah yang biasa atas semua makhluk. Al-muqbilina ala dunia, yang menerima atas dunia. Al-mu'aridina anillah, lalu dia berpaling daripada Allah bil kulliyati secara menurut. Artinya dia selalu menghadap kepada dunia, bagikan orang yang mendewa-dewakan dunia. Tapi sebaliknya dia kalau dalam kaitan Allah, dia banyak menentang semua yang ditakdirkan oleh Allah pada dirinya, semua yang diwajibkan oleh Allah pada dirinya. Apapun itu dia tidak pernah ingat kepada Allah. Dia selalu lupa kepada Allah, selalu ingat kepada dunia. Bahadal bayanu kafir inda dawil basair itu. Maka penjelasan ini cukup di sisi orang-orang yang mempunyai basir, mempunyai mata hati. Pikabuli taubati, pada soal penerimaan taubat. Walakinna, dan tetapi kita nu'addidu janahahu binaklil ayat, kita akan memperkuat sayap-sayapnya, kita akan perkuat. Kalau tadi itu adalah analisa ilmiahnya secara logika saja. Nah sekarang kita akan perkuat dia dengan ayat-ayat, wal akhbar dan hadis-hadis, wal athar dan ucapan daripada para sahabat. Fakullu istibsarin la yashhadu lahu al-kitabu, dan semua penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dijadikan dalil baginya dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Hadis, la yusafu bihi, tidaklah dipercaya dengannya. Apalagi dalam dunia konfrontasi sekarang ini, banyak orang-orang yang menentang apa yang sudah disepakati oleh orang banyak. Mungkin dari analisa spiritual mereka, analisa ilmiah mereka, sehingga banyak apa yang sudah kita sepakati, kita kenal secara mutawatir, bisa menjadi goyah dengan analisa ilmiah mereka yang kadang-kadang bisa masuk akal. Nah, ketika terjadi semacam itu, maka ada hal-hal yang merupakan ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya sulit akan kita verifikasi. Artinya, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sekarang ini ada ditemukan dunia bawah tanah, bahwa di dalam tanah yang kedalamannya 1000 meter, di situ ada kota ditemukan yang sudah hilang sampai beribu-ribu tahun katanya. Ternyata di situ ada kota, ada istana di bawah tanah. Ketika dia publikasikan ini melalui media massa, maka orang percaya dengan analisa-analisa ilmiah yang sangat logis, tapi akan sulit kita verifikasi. Nah, kesulitan verifikasi dengan analisa ilmiah juga, maka itu membuat kita tidak percaya. Sebaliknya, banyak hal yang sudah kita yakini tentang kebenarannya secara musalsal, sangatnya jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi orang itu dengan analisa ilmiahnya, dia lalu membeberkan sehingga banyak orang percaya. Misalnya ada penemuan orang barat yang mengatakan ini para nabi rasul itu katanya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dia salah tempat membangun Ka'bah ini. Dia salah tempat membangun Ka'bah ini. Seharusnya titik koordinat Ka'bah itu adalah berada sebelah utara Khatul Istiwa sekian derajat, kemudian dari tulur balatnya sekian derajat. Jadi kalau kita kembalikan kepada ilmu falak, garis lintang yang melintang dari utara ke selatan itu adalah garis lintang. Itu akan mengakibatkan tulur balat dan ardul balat. Ardul balat. Jadi tulur balat itu diukur dalam garis lintang, sedangkan
Ardul Balad itu diukur dengan Ardul Istiwa. Nah, dari analisa geografisnya ilmuwan Barat ini mengatakan sekarang di mana itu orang Islam menjadikan Ka'bah yang sekarang ini menjadi kiblatnya. Lalu dia kan berarti salah kaprah. Sebenarnya harus titik koordinat Ka'bah yang sungguhnya berada di sekian derajat dari Ardul Istiwa, sekian derajat dari Ardul Baladnya. Itu kalau tidak diimbangi dengan analisa ilmiah geografi oleh para ahli astronomi, ahli falak, maka akan banyak orang-orang yang mengikuti pendapat daripada ilmuwan ini. Karena apa? Kalau kita secara umum umat Islam untuk mempredikasi benar dan tidaknya apa yang diungkapkan oleh si ilmuwan Barat ini secara ilmiah, kita tidak cukup alat, tidak cukup instrumen. Kalau itu apa yang paling kuat? Kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada atar ulama. Ini yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Itu sebabnya maka beliau akan memperkuat analisa ilmiahnya secara logis tadi itu dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dan kembali kepada asal para sahabat. Waqad qala ta'ala, dan sudah telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi, dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-Nya, wa ya'fu anis sayyi'ati, dan dialah ya'fu anis sayyi'at, dialah yang memaafkan daripada segala kejahatan. Jadi artinya dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa dia menerima taubat daripada semua hamba-Nya, dia memaafkan kesalahan daripada hamba-Nya, itu di sini kan tidak diungkapkan syarat-syaratnya, syarat-syarat seperti yang disampaikan tadi itu atau disampaikan oleh para ulama tasawuf lainnya. Pokoknya kalau bertobat sudah pasti Allah menerimanya tanpa ditentukan syaratnya. Maka ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh beliau adalah untuk meyakinkan kepada kita bahwa setiap kali kita bertobat Allah pasti menerimanya. Setiap kali kita minta ampun, Allah pasti memberikan kita ampunan. Apalagi kalau sudah dirumuskan syarat-syaratnya yang 3, kalau berhubungan langsung dengan Allah, tambah 1 menjadi 4 kalau berhubungan dengan anak Adam, maka itu akan lebih serius kita bertobat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ghafirid dzambi wa qabilit taubi, dialah Allah yang mengampuni dosa dan dialah Allah yang menerima taubat. Ila dari minal ayat, dan pada sampai pada yang lain daripada ayat yang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, harusnya di sini Allahu yang berada, harusnya ada hamzah ya, bismillah, seharusnya Allah. Allahu aqra'u bi taubi ahadikum, Allah, namun tidak. Lallahu, sesungguhnya Allah, aqra'u, yaitu lebih senang, bitaubi'ati ahadikum, yaitu dengan tobatnya salah seorang daripada kalian. Ini ada penggalannya hadis itu. Penggalannya hadis itu ada sebagai perbandingan hadis yang berapa itu? Yang ketiga. Kalau di dalam hasil ada haditsun annallaha yabsutu yadahu bitaubati lil musii bimusiil laili ila nahari, terus sampai kepada akhir hadis tersebut. Ini terusan daripada hadis itu adalah kalau dibandingkan dengan orang yang kehilangan hartanya, lalu dia temukan harta yang hilang itu setelah dia cari berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, lalu ditemukan, dia akan sangat-sangat senang. Maka Allah lebih senang daripada terhadap tobat hambanya itu dibanding dengan orang yang menemukan barang-barangnya yang sudah hilang. Wal farhu, nah ini termasuk dia adalah mutasyabihat. Rawahul wara al-kabul, dan farhu itu adalah di belakang penerimaan. Bahwa dalilun alal kabuli, dan dia adalah merupakan dalil atas diterimanya, waziyadatan, kemudian ada tambahannya. Artinya
Kalau diterima begitu saja kan tidak menimbulkan efek senang, maka penerimaannya berarti hanya sederhana. Tapi kalau menimbulkan efek senang, itu berarti adalah sangat diterima, sangat diterima. Apa itu al-farhu? Al-farhu itu adalah as-sarru fil qalbi, yaitu rasa bahagia di dalam hati. Maka itu sebabnya dikatakan hadis ini hadis mutasyabihat. Kalau diartikan farhu itu dalam as-sarru fil qalbi, berarti kita menisbahkan, mentasbihkan Allah punya hati. Punya hati kayak makhluk. Sementara Allah itu tidak demikian. Maka disinilah sifat daripada kesenangan Allah, bukan dengan hati. Dalam arti apa? Allah akan sangat-sangat menerima kehadiran daripada hambanya yang mau kembali kepada dirinya setelah terpental jauh dengan sebab maksiat. Bahwa dalilun alal qabuli, dan maka dia adalah merupakan suatu dalil atas penerimaan, waziyadatun, dan tambah penerimaan dengan kuat itu. Wakala sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla yaksutu yadahu, dan sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya, seperti tadi ayat ini hadis kita lihat sifat daripada pengampunannya. Allah yang maha perkasa dan maha agung menghamparkan akan tangannya dengan taubat limusi'il laili, bagi orang yang berbuat jahat di malam hari, ilan nahari, sampai siang, wa limusi'in nahari ilal lail, dan bagi orang yang berbuat jahat di siang hari sampai malam, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari tempat terbenam. Artinya begini, pokoknya kapan saja dan sampai kapan saja manusia itu berbuat jahat, selama matahari belum terbit dari barat, Allah akan tetap welcome kepada hambanya yang mau tobat. Maka jangankan dari pagi sampai sore dia berbuat maksiat, lalu pada sore hari dia bertobat, maka pasti akan diterima oleh Allah. Kalaupun dia bermaksiat dari sore sampai pagi, lalu pagi hari dia bertobat, akan diterima oleh Allah. Bahkan sampai matahari terbenam di ufuk timur dan terbit di ufuk barat, dia berbuat maksiat, maka masih ada kesempatan. Kecuali kalau memang hal itu terjadi sebagai ibarat daripada apa? Kalau sudah datang hari kiamat, mau dia bertobat, sudah tidak kesempatan lagi. Maka Allah mengatakan al-ana amanta, sekarang kau bertobat, sekarang kau beriman, sudah terlambat. Begitu juga sampai kepada nyawa, sampai di tenggorokan. Wabastuliyadi, dan terhamparnya tangan itu kinayatun antawadid taubati, sebagai kinayah daripada tuntutan taubat. Waqalibu, dan orang yang meminta, yang menuntut. Wara'al qabil, yaitu di belakang orang yang menerima. Orang yang menerima berarti di sini Allah meminta kita untuk bertobat, lalu kita datang untuk bertobat, pasti diterima. Bagikan orang yang diundang untuk sebuah resepsi, maka diundang itu datang, masa akan diusir oleh orang yang mengundang? Mana artinya? Kalau di dunia bisa saja dari mana tanda bapak diundang, tinggalan di rumah, diterima, bisa diterima. Nah, banyak kan terjadi kalau di dunia semacam itu. Di acara resmi, apalagi kalau acara presiden, wakil presiden, kalau diundang nggak bawa tanda, nggak bawa indikat, tidak ditolak. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, ayo pada tobat, pada tobat. Lalu kita respon apa yang dituntut oleh Allah, kita diundang untuk bertobat. Lalu kita datang, Allah tidak akan menanyakan mana tanda bertobat. Nah, itu gampangannya untuk membuat kita yakin bahwa setiap kali kita bertobat, yang terakhir Allah sudah membukakan pintu tobat. Lebih-lebih di bulan
Ramadan ini gitu. Parubba qabilin laisa bitalibin. Betapa banyak orang yang menerima tetapi dia tidak mengundang. Artinya apa? Kita datang ke rumah orang bertamu, kita diterima padahal tidak pernah diundang. Wala taliba illa wa huwa qabilun. Dan tidak ada orang yang mengundang kecuali dia pasti akan menerima. Jadi kalau kita datang langsung saja tanpa diundang, kita diterima oleh si pemilik rumah. Apalagi kalau memang betul-betul diundang. Dan tidak ada orang yang mengundang itu kecuali dia pasti akan menerima. Ini adalah untuk meyakinkan kita. Setiap kali kita bertobat pasti sudah dibukakan pintu untuk diterima oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, "Lau alimtumul khataya." Jika amiltum lam amiltumul khataya, jikalau kalian melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kalau kalian melakukan kesalahan-kesalahan, hatta tablugas samaa, sehingga sampai langit. Ini misalnya kalau disusun kayak bataku sampai langit dia. Itu. Kalau dari kiri ke kanan sampai maghrib, dari masyrik, khataya kita, dosa-dosa kita. Tsumma nadimtum, kemudian kalian menjadi nyesal atas tumpukan daripada dosa ini. La taballahu alaikum, Allah pasti menerimanya atas kalian. Wa qala aidan, dan berkata pula, betul ada sebuah kami terpanggil beristighfar nabi harus ditaruh di atas dinding seperti saya kali, tidak wajar. Kayak jangan kelewatan atau terlalu cepat. Wa qala aidan, dan telah berkata juga, innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yaznabu dzamba, dia berdosa dengan satu dosa, fa yadkhulu bihil jannata, maka dia masuk ke dalam surga. Artinya ya dengan sebab dosa orang tidak terhalang bisa masuk surga. Karena apa? Karena ya kata-kata masuk itu kan bisa saja setelah dibersihkan dulu. Kalau di dunia kita membersihkan dosa ini dengan api penyesalan, kalau tidak bisa terbersihkan di dunia dengan api penyesalan, maka dia harus dibersihkan dengan api neraka di akhirat nanti. Dibakar dia dosa-dosa itu. Kalau sudah bersih, barulah dia dimasukkan dalam surga. Fakilah mereka dikatakan, kaifa dzalika ya Rasulullah. Ini Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu dia berdosa dengan satu dosa tapi dia masuk surga. Bagaimana bisa terjadi hal itu ya Rasulullah? Bagaimana terjadi hal itu ya Rasulullah? Qala yakunu adalah dia nasaba ainahu taiban, dia mengangkat akan matanya, taiban akan bertobat, minhu daripadanya, taran hal keadaan lagi sebelum berlanjut, hatta yadkhulul jannata, sehingga dia masuk surga. Memang kalau kita baca di dalam salah satu surat Al-A'raf gitu ya, dalam salah satu surat Al-A'raf penafsirannya itu bahwa diterangkan di situ bahwa penduduk Arab dia melihat penghuni surga dan penghuni neraka, sehingga nanti ada orang-orang yang banyak dosa sekali tapi dia sangat ingin untuk masuk surga dengan mengharap rahmat Allah. Allah kan punya rahmat, punya kasihan. Sampai-sampai menurut satu riwayat, ya Allah, cobalah engkau bisa pindah saya dari Arab ini ke pelataran surga, walaupun yang penting pelataran surga. Kan kalian sudah berjanji bahwa kalian tidak minta apa-apa lagi. Nah, kalau saran ini ya Allah, tolonglah. Jadi pindahlah dari Arab menuju pelataran surga. Tapi masih jauh dia. Begitu dia terus, ya Allah, dekatkan ya Allah supaya saya melihat tembok-temboknya.
Kamu kan sudah berjanji untuk tidak minta apa-apa lagi. Enggak ya Allah, saya ingin melihat temboknya saja dari dekat. Begitu dia lihat tembok surga itu yang nanti adalah ya temboknya saja sudah begitu indah, apalagi dalamnya, dia bilang. Dia ada minta dekatkan ya Allah supaya makin jelas saya melihat temboknya. Tadi kan sudah berjanji untuk tidak minta apa-apa lagi, kenapa sekarang mau minta dekatkan temboknya? Dipindah lagi lebih dekat. Ya Allah, saya lihat dari pintunya ini di dalam indah sekali ya Allah. Tolong saya bukakan lebaran sedikit itu pintu surga. Kamu kan sudah berjanji untuk tidak minta apa-apa lagi, kenapa minta lagi sekarang? Bukakan, karena di sini ya Allah, itu kan selalu Allah dijebak lah secara bahasa kita. Allah kan maha pengasih, ya Allah di mana belas kasihannya kalau tidak dibukakan? Itu begitu. Ya Allah, bagaimana nikmatnya kita sudah masuk di dalam pintu surga ini, lipat sedikit saja ya Allah. Kamu sudah berjanji untuk di luar apa lagi sudah dibukakan begitu lebar, mau minta lagi. Ya Allah, di mana rahmat Engkau ya Allah kalau dibukakan kepada hamba ini terus begitu, akhirnya sampai masuk benar di dalam surga. Maka itulah rahmat Allah. Artinya rahmat Allah itu sampai di dalam akhirat masih tetap berlaku. Artinya untuk apa? Untuk para pendosa yang penting dia mati dalam keadaan iman, yang tidak bisa ditolongnya, yang tidak punya iman sampai mati dan beriman. Maka dia sambil lari melari daripada dosanya untuk meninggalkan tempat maksiat itu. Dia bertobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, kifaratuz dzambi an-nadamatu. Kifarat, penghapus, penutup daripada dosa itu adalah penyesalan. Penyesalan karena ada orang yang tidak menyesal, tidak ditakdirkan Allah menyesal. Dia kalau itu dikasih tahu, bahkan dikasih dalil ayat Al-Quran, baik ayat-ayat targhib maupun ayat-ayat tarhib, ayat basyirah ataupun ayat nazilah, tidak mempan di dalam hati. Justru yang bilang apa? Sudah penuh malu saya bertobat sekarang. Kalau memang saya mau bertobat dulu saja, kok sekarang sudah tua mau bertobat, malu saya. Tak malu, terus jangan malu. Enggak, sudah terbiasa, sudah sama neraka, enggak apa-apa masuk neraka. Akhirnya enggak, masih ada kesempatan selama kamu belum jawab tenggorokan. Kalau lihat langsung saya, enggak usah peduli saya. Ini kan kemungkinan saja orang semacam ini, dia punya raja tapi tidak diperlihatkan rajanya. Yang namanya Abdul Basit Al-Bastami, dia selalu minta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam neraka. Masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Tak usah masukkan ke dalam surga. Akhirnya lama sekali dia mendapat jawaban. Gini ya Allah, kalau Engkau sudah masukkan saya ke dalam neraka, besarkan tubuh saya seperti besar neraka itu. Supaya bagaimana? Supaya jangan ada tempat orang lain dalam neraka. Biar saya saja sudah masuk neraka. Jangan ada tempat orang lain dalam neraka itu sehingga orang lain semua masuk surga. Karena Abdul Basit Al-Bastami seorang sufi yang sangat kontroversi. Karena dia pintar ngomong, retorikanya bagus, diundangnya, dia ceramah pada satu saat. Suatu tempat di bulan Ramadan, dia undang ceramah. Karena dia kan musafir. Karena di tempat itu orang-orang Yahudi buka warung. Masuklah ini Abdul Basit Al-Bastami dalam warung, makan sampai kenyang. Dilihat oleh orang, dia makan, digebukin, dipukulin sampai babak belur. Apa salah saya dari? Kenapa makan di siang hari bulan Ramadan? Ini kan orang muslim pada puasa, hormati orang puasa. Oh, orang-orang puasa perlu dihormati dan mengharapkan hormat dari Allah. Apa salah saya makan di bulan siang hari bulan Ramadan? Saya kan musafir. Bahkan kalau saya puasa dilarang. Laisa minal birri asyamu fi safar, kata Rasulullah. Tidak baik orang musafir itu berpuasa. Tidak baik. Saya berarti kalau puasa sekarang berarti durhaka kepada Rasulullah yang memberikan rusak, durhaka kepada Allah yang memberikan rusak. Itu.
Akhirnya setelah babak belur dipukul, barulah datang panitia. Kenapa kalian memukul Tuhan saya? Tidak ada salahnya dia kan salah syariat, boleh makan jamu sapi. Lalu kau salahkan di Yahudi buka baru. Dia mengatakan bahwa semua orang puasa itu minta dihormati. Berarti kan dia ikhlas di puasa. Kecuali kan hormati saya sedang berpuasa. Kata-kata hormati saya sedang berpuasa itu menunjukkan tidak ikhlas. Orang Yahudi, dia memang buka warung kata si ini Abdul Basir, bukan untuk orang yang berpuasa. Tapi kan di sini orang Yahudi banyak, orang Kristen banyak, orang Nasrani banyak. Kemudian orang ibu-ibu yang yang ada azimahnya karena haid dan nifas, tidak berpuasa. Dia berjualan untuk orang yang tidak berpuasa, kau salah. Berarti gimana kau memiliki sifat kasih sayang? Islam itu hadir dengan kasih sayang. Akhirnya tahu semuanya. Makanya belajar. Kalau kita umat Islam itu yang Islamnya kafah berdasarkan ilmu. Itu kan oleh Abdul Basir. Itulah yang minta masuk neraka sendiriannya. Biar saya sudah sendirian masuk neraka, dan saya yang lain-lain. Supaya penuh neraka ini dengan tubuh saya sendirian. Itu ketahuan. Nah, ini artinya kepedulian sosialnya itu sangat-sangat tinggi. Ini mungkin sama dengan Rasulullah, azizun alaihi ma'alikum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur. Ketika orang lain merasakan satu kesulitan, Rasulullah merasakan 1000 kali kesulitan. Pendidikan sosialnya itu begitu. Biar sudah saya saja masuk neraka ya Allah. Berbeda dengan itu, dengan Rabi Adawiyah. Kalau orang itu semuanya beribadah karena takut neraka ya Allah, padamkan saja sudah neraka itu. Kalau orang itu beribadah karena ingin masuk surga, bakar sudah. Berarti saingan engkau ya Allah surga dan neraka itu. Berarti kan kau bikin saingan ya Allah, bikin surga dari saingan engkau. Jadi banyak orang-orang syirik karena menginginkan surga bukan menginginkan engkau. Kata dari para Rabi Adawiyah. Tapi kalau saya ini beribadah karena engkau ya Allah, jangan pernah kau palingkan wajahmu dari saya walau sedetik. Kata daripada Rabi Adawiyah. Jadi ya namanya para wali itu memang begitu, nyentrik dia. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu bahwa mereka itu sedang jadi wali. Nah, kita seringkali melihat wali itu dari segi keramatannya, padahal banyak para wali tidak keramat. Para wali tidak keramat. Jadi justru keramatan itu adalah kadang-kadang membuat dia berubah menjadi ujub. Paling tidak murid-muridnya yang ujub. Kan banyak sekarang itu. Banyak orang-orang yang tarekat. Wah, guru saya itu dia bisa melihat ruh, dia bisa melihat nyawa. Banyak ahli begitu masuk di tarekat itu. Makanya ini salah satu nanti kalau saya sering guru tarekat supaya jangan salah kaprah nanti anak-anak ini masuk tarekat. Gurunya dibangga-banggakan. Sampai dia mengatakan apa? Nabi saya tidak pernah lihat roh sampai dikatakan dalam Al-Quran kuniruhum ambillah ini. Karena gurunya dibangga-banggakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala Rasulullah SAW, at-taibu minad dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Nah, itu artinya apa? Ini Rasulullah sudah memposisikan sama. Orang yang berdosa tapi dia bertobat bagikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Berarti siapa yang tidak pernah punya dosa? Para rasul, para nabi. Berarti umat Muhammad yang selalu bertobat sampai Allah mengampuni dosanya, posisinya paling tidak makomnya sama dengan para nabi. Wa yuriwa anna Habsyian, dan diriwayatkan bahwa ada seorang Habsyi, seorang Negro. Yang kata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ini kuntu a'malul fawahisya, sesungguhnya saya ini melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Pahal diminta batin, apakah saya bisa diterima tobat saya? Apakah ada bagi saya penerimaan tobat? Apakah maka Rasulullah mengatakan, maaf, ya. Maka si Habsyi itu pun berbalik. Kemudian dia kembali. Setelah dia
Ini maksudnya setelah dikatakan na'am oleh Rasulullah, dia pergi. Tapi dia kembali lagi kepada Rasulullah. Kapan? Ya Rasulullah, hai Rasulullah. Nanti sudah Akan yarani wa ana amalha. Apakah dia melihat saya padahal saya melihat itu si maksiat? Qala na'am. Rasulullah, ya Allah melihat. Asahal habasyu, maka berteriak itu si habsi sayhatan sebagaimana teriakan efek besar. Kharajat pihak ruhu, yang sampai keluar pada waktu teriaknya itu sidang, artinya sampai mati dia berteriak. Kenapa dia mati? Malu. jaringan. Kalau Allah melihat saya, berarti kan saya betapa malunya saya dilihat oleh Allah bekerja. Mungkin maksiat ini dia berteriak susah besarnya sebagai ekspresi malunya. Berarti dia meninggal dunia karena malu diketahui oleh Allah. Kan sekarang dikatakan begitu, bahwa dia bisa bersembunyi daripada manusia tapi tidak bisa bersembunyi daripada Allah. Nah kalau ini dia malu diketahui oleh Allah, akhirnya dia berteriak sampai meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqal, dan diriwayatkan Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah yang Maha Perkasa dan Agung, lamma la'ana iblisa, manakala dia mengutuk iblis, sa'alahu, lalu iblis minta pada Allah an-nazrata, akan penundaan waktu. Penundaan waktu artinya penundaan waktu mati. Fa'anzarahu ila yaumil qiyamah, maka Allah memberikan dia penundaan sampai kiamat. Berarti iblis sampai kiamat dan mati. Ada orang bertanya, kalau begitu di mana sekarang iblis yang ingin bertapa melihat dia gitu. Dia ingin cari di mana tempat iblis. Dia ingin cari. Jadi jangan sampai keinginannya seperti orang yang diceritakan dalam kitab hikamnya, dan begitu dia menganggap diri suci, ingin bertemu dengan iblis. Ingin bertemu dengan iblis, tapi dikasih tahu jangan, tak kuat, godaannya tidak kuat. Akhirnya kan dia selalu ini terhadap dirinya, saya tidak mungkin akan bisa luluh dengan godaan iblis. Akhirnya dikasih tahu, iblis memang tidak hadir kepadamu, tapi murid-muridnya, prajurit kayak lalat yang merubungi bangkai busuk itu. Prajurit iblis merubungi kamu, dan tidak bisa kau inginkan. Jadi yang harus kau inginkan apa? Ingin kalau datang godaan dari iblis itu, kau bisa terhindar daripadanya. Nah itu lebih bagus kamu minta daripada ingin melihat iblis. Kalau ini iblis selalu inginkan melihatnya karena dia terlalu pede terhadap kebagusan yang banyak. Itu dia bertanya, di mana iblis sekarang ya? Saya ingin coba lihat sekali. Faqala, maka iblis berkata, wa izzatika, demi keperkasaan engkau ya Allah, la kharajtu min qalbi ibni Adam, saya tidak akan pernah keluar daripada hati anak Adam. Ini apa maksudnya? Artinya kalau ada orang lain, di mana iblis sekarang? Dalam hatimu. Dalam hatimu tempat iblis. Lalu apanya? Apakah secara zati iblis itu masuk ke dalam hati kita lalu dia membuat istana dalam hati kita? Atau pengaruhnya yang masuk? Kayak remote. Madama pihiru. Jadi dia bersumpah itu iblis. Bersumpah iblis itu, dia tidak akan pernah keluar daripada hati anak Adam selama anak Adam itu masih ada nyawa di dalam diri. Karena ini seolah-olah Allah ditantangkan sama iblis. Begitu dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pun bersumpah atas nama diri. Wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan demi keagungan, demi keperkasaan dan keagungan, la hajatu anhu taubata, saya tidak akan pernah mendinding daripada anak Adam itu akan pintu taubat. Madama ruhi, selama nyawa masih ada di dalam dirinya. Jadi lihat saja pertarungan antara sumpah Allah dengan dirinya daripada sumpah iblis
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memenangkan dirinya. Dalam arti apa? Kalau hamba Allah yang berdosa, anak Adam ini berdosa lalu mau bertobat, pasti Allah akan mengabulkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, innal hasanati yuzhibna sayyi'ati, sesungguhnya kebagusan-kebagusan itu bisa menghilangkan akan kejahatan-kejahatan. Kama yuzhibul ma'u al-wasakha, sebagaimana